Salam, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dan menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian dalam program Digital Preaching pada saat ini. Saya Pendeta Thomas Yailendra, melayani di Calon Resort GKI Petak Bahandang, membawa kita dalam renungan firman Tuhan dalam Kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 12 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami akan membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca, merenungkan, dan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian bunyinya. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi, katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul." Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yosabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diberi tema atau judul "Di Jalan Terjal dan Berliku, Tetapi Disertai oleh Tuhan." Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang Tuhan membawa anak-anaknya ke jalan yang sangat luas, ke jalan yang lapang, tanpa hambatan yang berarti, yang menggambarkan bahwa kehidupan mudah dan menyenangkan. Tetapi kadang Tuhan juga bisa membawa anak-anaknya melewati jalan terjal, jalan yang penuh dengan jurang, jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan batu, jalan yang sangat bisa membahayakan orang-orang ketika melewati jalan tersebut. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik semua itu, Tuhan pasti punya rencana yang indah, pasti punya rencana yang baik bagi setiap manusia. Mengapa demikian? Karena Allah ingin kita hanya bergantung kepadanya. Kita dibentuk menjadi orang-orang yang hebat, yang bisa mengatasi dan bisa mengalahkan tantangan-tantangan tersebut. Satu hal yang harus kita ingat juga, bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tawarik
pasal 12 ayat 16 hingga ayat yang ke-22 yang sudah dibacakan tadi. Bagaimana Daud harus melewati kesulitan-kesulitan, tantangan demi tantangan dalam pelariannya ketika dikejar-kejar oleh Saul. Ia nyaris terbunuh, tetapi karena disertai, karena dilindungi oleh Tuhan, dia tetap selamat. Nah, ibu bapak yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Saul begitu membenci Daud, bahkan ingin membunuhnya? Ibu bapak, kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 9, latar belakang mengapa Daud disesah dan ingin dibunuh oleh Saul, itu ketika terjadi peperangan melawan orang-orang Filistin. Ketika pulang, para perempuan-perempuan menyambut dengan sukacita. Dan mereka mengatakan dalam pujian bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, dari situ timbul hati yang panas yang telah diperlihatkan oleh Saul. Dia iri. Dia ingin dia sendiri saja yang disanjung, yang dipuji. Dia tidak terima kalau Daud disanjung, bahkan lebih populer dari dia. Oleh karena itu mulailah iri hati, dengki, sehingga ia terus mengejar, menyesah Daud, bahkan ingin membunuhnya dalam beberapa kesempatan. Ibu bapak yang dikasih dan juga diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena terus dikejar, karena terus disesah dan ingin dibunuh, Daud melarikan diri. Dia tidak diam, tapi dia melarikan diri. Dia tidak melawan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, walaupun sebenarnya dia punya kesempatan untuk melawan, dia sebenarnya punya kesempatan untuk membalas, dia sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Misalnya dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1-7, saat berada di gua, bahkan Daud sempat memotong puncak atau bagian ujung jubah Saul. Ini menggambarkan bahwa bisa saja sebenarnya Daud membunuh Saul pada saat itu, tetapi Daud tidak melakukan hal itu. Kemudian kesempatan yang lain dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 1-25, di sana dicatat ketika Tuhan membuat Saul tertidur dengan nyenyak di perkemahan, ada tombak dan kendi yang diambil dari sebelah kepala Saul. Lagi-lagi kesempatan itu tidak digunakan oleh Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud membiarkan Saul tetap hidup. Dia menghindar dan dia mengalah. Ibu bapak yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam firman Tuhan tadi, kita melihat bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang gagah perkasa, mengirimkan orang-orang yang mendukung Daud. 1 Tawarik pasal 12 ayat 18, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, kami ini bagimu, hai Daud, sejahtera-sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Ibu bapak yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan, kelihatan sekali bahwa Allah memihak kepada Daud. Allah beserta dengan Daud. Walaupun dirancangkan oleh Saul akan membunuh Daud, tetapi Daud tetap bebas dan tetap bisa hidup. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Daud dikenal sebagai raja pemersatu Israel dalam masa kepemimpinannya. Yang awalnya sebagian suku mendukung Daud, tetapi kemudian semua suku Israel mendukung Daud. Jadi bergabung suku-suku Israel itu mendukung Daud. Bukan hanya 1-2 suku, tetapi semuanya bergabung untuk mendukung Daud. Dan dalam masa kepemimpinan Daud, mereka berhasil menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar, sehingga kerajaan itu semakin besar, kerajaan itu semakin kokoh, semakin luas, dan semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, jangan seperti Saul, mencari pujian, iri hati kepada Daud. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini merupakan contoh orang yang ingin dipuji, orang yang ingin dimuliakan, sehingga timbul iri hati dan kedengkian
yang ia perlihatkan kepada orang-orang. Harusnya dia bersyukur. Harusnya Saul bisa bersyukur. Sebagai panglimanya, Daud telah mengalahkan banyak sekali musuh. Tetapi apa boleh buat? Saul tidak mau tersaingi. Saul tidak mau ada orang yang lebih hebat darinya. Saul tidak mau ada orang yang lebih terkenal, yang lebih populer darinya, yang disanjung, yang dipuji melebihi dirinya. Padahal kita tahu bahwa pujian hanya untuk Tuhan saja. Oleh karena itu jangan pernah iri, jangan pernah dengki, apalagi sampai melakukan tindak kejahatan seperti yang telah dilakukan oleh Saul. Yang semula hubungan baik, tetapi kemudian akan menjadi musuh. Yang kedua, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita berpikir kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, tapi kata Tuhan, kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Kita melihat tadi ada rentetan peristiwa di mana kesempatan demi kesempatan Daud bisa saja sebenarnya membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia lebih baik menghindar, dan dia juga menyadari bahwa Saul adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dia tidak ingin melakukan pembunuhan itu, dia tidak ingin membunuh Saul. Dia melarikan diri, dia mengalah. Ini yang telah diperlihatkan oleh Daud. Bu Bapak yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah percayalah dengan proses dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan bisa saja mencelakai Saul pada saat itu. Dan bisa saja Daud dengan mudah diangkat dan menjadi seorang raja. Sangat bisa. Tetapi Tuhan ingin membentuk Daud agar Daud bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di jalan terjal, di jalan yang berliku. Dan dari sini kita bisa belajar banyak hal, bahwa Tuhan telah kirimkan orang-orang baik untuk menguatkan Daud, berjuang bersama-sama dengan Daud. Bahkan orang-orang Saul kemudian berbalik, menyeberang, mendukung Daud. Ibu bapak yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mendidik Daud, mendewasakan Daud sedemikian rupa, melalui jalan yang penuh dengan tantangan. Dalam kehidupan, Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita dengan instan sebenarnya. Sangat bisa. Kadang banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat seperti itu. Nah, tapi kadang Tuhan bisa membawa anak-anaknya melalui kehidupan yang tantangannya tidak mudah. Tantangannya tidak sedikit. Seperti yang dialami oleh Daud. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Tuhan kirimkan orang-orang yang menguatkan kita, seperti orang-orang yang menguatkan Daud. Tuhan kirimkan teman, Tuhan kirimkan sahabat-sahabat, bahkan mungkin orang lain juga bisa Tuhan pakai untuk berjuang bersama dengan kita, untuk berjalan pada jalan Tuhan dan meraih kemenangan. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan berikan mujizat, kita bersyukur, puji Tuhan. Tapi jika Tuhan izinkan jalan terjal untuk kita lalui, jangan lupa kita juga untuk bersyukur. Jangan lupa kita tetap bersyukur. Sebab di jalan itu pun Tuhan akan tetap menjaga kita. Seperti Tuhan menjaga Daud, kita juga akan dijaga dan disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kuatkan hati kita, teguhkan iman kita, tetaplah setia di jalan Tuhan, ikuti proses yang diberikan oleh Tuhan, dan jangan lupa bersyukurlah untuk semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tidak iri hati dan dengki. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang boleh mengikuti proses yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami percaya di jalan terjal sekalipun,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.